Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum materi kita mulai, baiklah kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, baiklah kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan nomor NIM 602211010066 dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Berasal dari Fakultas Universitas Indragiri. Nah, saya kira cukup di sesi perkenalan. Selanjutnya kami di sini akan menyampaikan hasil tugas kami yang berjudul Facilitating Learning dengan poin pembahasan perspektif pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian dan evaluasi peserta didik yang diampu oleh beliau Bapak Dosen Ali Murtopo MPD. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh mengetahui tentang apa itu facilitating learning, sebelumnya kami di sini akan mendefinisikan apa itu yang dinamakan facilitating learning. Facilitating learning adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik diberi dorongan atau motivasi untuk lebih mengontrol proses belajar mereka. Sedangkan peran instruksi hanyalah menjadi fasilitator dan organisator untuk menyediakan sumber-sumber dan dukungan bagi para peserta didik. Nah, itulah pengertian daripada atau definisi tentang facilitating learning. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang perspektif pembelajaran. Belajar menurut bahasa, yakni berusaha memperoleh kepandaian ilmu, berlatih berubah tingkah laku dan tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut ahli, belajar adalah sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu yang sudah dipahami dan sesuatu yang baru. Itulah perbedaan antara belajar menurut bahasa dan menurut ahli. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang dinamakan belajar yakni merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar, terencana, baik di luar maupun di dalam ruangan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, itulah kesimpulan daripada pengertian belajar. Selanjutnya di sini adalah masalah pembelajaran. Pembelajaran di sini mempunyai definisi atau pengertian tentang pembelajaran tersebut. Yakni pembelajaran adalah sesuatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang secara internal. Selanjutnya, yakni materi tentang teori. Masalah teori akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Putri Drotus Saniah. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri Drotus Saniah dengan NIM 602211010072. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari Ibu Nur Fadilah. Teori pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, dan yang ketiga teori konstruksivisme. Teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan.
Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Ciri-ciri teori behaviorisme yang pertama adalah menekankan peranan lingkungan. Yang kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang ketiga, bersifat mekanistis. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mementingkan mekanisme hasil belajar. 6. Menekankan pentingnya latihan. Dan yang ketujuh, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Dua bidang kajian yang menjadi fokus utama teori kognitivisme yaitu belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan, sehingga pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Teori yang ketiga adalah teori konstruksivisme. Teori konstruksivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam dirinya. Prinsip teori konstruksivisme adalah yang pertama, pendidikan berperan sebagai fasilitator, tutor, dan mentor untuk mendukung dan membimbing belajar peserta didiknya. Yang kedua, peran peserta didik utama dalam proses pembelajaran, baik dalam mengatur atau mengendalikan proses berpikirnya sendiri, maupun untuk ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. Yang keempat, pentingnya evaluasi proses dan hasil belajar yang otentik. Yang kelima, pengetahuan terbentuk bukan hanya dari satu perspektif, tapi dari perspektif jamak atau multiple perspektif. Lalu yang terakhir adalah scaffolding digunakan dalam proses pembelajaran. Scaffolding merupakan proses memberikan tuntunan atau bimbingan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sendiri. Metode pembelajaran. Yang selanjutnya, metode pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Demikian dari saya, selanjutnya oleh Zuliana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Nama saya Zuliana. Saya NIM 602211010069. Selanjutnya yaitu penilaian belajar peserta didik. Penilaian menurut Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Menurut mendidik atau sesuatu pendidikan juga harus menentukan pencapaian kriteria ketuntasan minimal, biasa disebut dengan KKM. Evaluasi belajar peserta didik secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam
Secara umum, evaluasi dapat diartikan sebagai proses sintesis untuk menentukan nilai sesuatu atau ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, dan lain sebagainya. Berdasarkan kriteria tersebut, melalui nilai untuk penentuan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria. Evaluasi dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum, dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria